Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang kedua kalinya salat beringkan salam ke arwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan makalah dengan tema Kewirausahaan Perencanaan Strategis dalam Bisnis. Kami yang beranggotakan, saya Ardila Nasution sebagai moderator, rekan pemateri saya antara lain Nurul Aini dan Sophie Hafiza Purbah, dan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Zurinal M. Nawawi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan makalah pada kesempatan kali ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai pengertian perencanaan strategis dalam bisnis. Perencanaan adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni yang pertama, apa yang akan dilakukan, yang merupakan dari visi dan misi, yang kedua, bagaimana mencapai hal tersebut, yang ketiga, siapa yang akan melakukan, yang keempat, lokasi aktivitas, yang kelima, kapan akan dilakukan, berapa lama, dan yang terakhir, sumber daya yang dibutuhkan. Nah, bersesuaian dengan pendapat di atas, Jokro Amijojo 1992 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam perencanaan strategis, perusahaan terdapat visi, misi, nilai, tujuan, serta rencana yang akan dilakukan untuk mencapainya. Rencana strategis ditujukan untuk masa yang akan datang, terutama untuk menjangkau peluang dan menghadapi setiap tantangan. B. Unsur penting dalam perencanaan strategis. Agar proses perencanaan strategis lebih mudah dipahami, ada beberapa unsur yang tidak bisa dilepaskan, yaitu yang pertama, misi. Misi adalah rumusan ringkas yang di dalamnya terdapat tujuan dasar pembentukan rencana strategis. Yang kedua, visi. Visi adalah proyeksi masa depan yang merupakan hasil dari misi yang telah dijalankan. Yang terakhir, sasaran. Sasaran merupakan pengembangan visi dan misi supaya pencapaian tujuan perusahaan lebih optimal, baik visi, misi maupun sasaran harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh bagian internal dalam perusahaan. C. Langkah perencanaan strategis. Jika ingin mencapai tujuan sesuai target, perusahaan perlu merancang rencana strategis secara efektif. Adapun langkah-langkah perencanaan strategis yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi posisi strategis perusahaan. Yang kedua, merumuskan opsi-opsi strategis. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana strategis. Dan yang keempat, memantau dan mengevaluasi rencana strategis. D. Target perencanaan strategis. Meskipun langkah-langkah perencanaan strategis membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, perusahaan memperoleh keuntungan besar jika berhasil melakukannya. Berikut manfaat yang akan didapatkan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, mengenal kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. E. Model perencanaan bisnis. Pembuatan rencana strategis dalam perusahaan tidak bisa dilepaskan dari bidang pekerjaan yang ditangani. Inilah yang membuat rencana strategis di tiap perusahaan bisa berbeda. Model atau contoh perencanaan strategis tersebut antara lain: yang pertama, rencana strategis pemasaran; yang kedua, rencana strategis IT;
Dan yang terakhir, rencana strategis lembaga non-profit. Selanjutnya, F. Konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Contoh perencanaan strategis dalam organisasi adalah seperti diversifikasi bisnis menjadi lini baru. Tingkat pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551. Selanjutnya G. Analisis SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan dengannya. Yang kedua, analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Bisnis dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dengan menggunakan formulir seperti yang diperlihatkan dalam catatan pemasaran, daftar periksa pelaksanaan analisis kekuatan atau kelemahan. Berikutnya kesimpulan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, karakteristik perencanaan strategis dalam dunia bisnis antara lain, yang pertama, perencanaan sebaiknya fleksibel, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh permintaan pasar dan pengaruh lingkungan masyarakat. Yang kedua, perencanaan sebaiknya bersifat responsif atas lingkungan dan kondisi pasar. Dan yang terakhir, perencanaan sebaiknya cukup kreatif untuk menginspirasi komitmen dan membuat perencanaan yang dapat menonjolkan perusahaan tersebut. Mungkin sampai disinilah video presentasi ini kami lampirkan. Terima kasih atas partisipasi Bapak yang terhormat dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.